Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan dan keberkahan keselamatan, teman-teman. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada konten kali ini saya akan sajikan beberapa cuplikan nih yang sangat menarik untuk kita simak dan kita bahas bersama-sama, teman-teman. Kebohongan sedikit demi sedikit terbongkar, teman-teman. Tidak ada kebohongan yang abadi. Mau bagaimanapun akan tetap tercium baunya. Bonatua Silalahi yang mengaku sebagai peneliti independen tidak terkait sama siapapun atau berdiri sendiri. Nyatanya teman-teman, dia satu tim sama Roy Suryo CS. Katanya independen. Kok bertim, teman-teman? Disinilah kita tahu kualitas para pembenci Pak Jokowi itu bagaimana. Dan dari sini juga kita tahu bahwa tim pemitnah ijazah Pak Jokowi pembohong semua. Para munafik semua, teman-teman. Ayo teman-teman, si Denny Indrayana tambahkan total hadiah uang sayembara yang tadinya ratusan juta sekarang jadi 1 miliar lebih. Anjay gak tuh teman-teman. Ternyata Denny Indrayana ini satu afiliasi sama Roy Suryo CS, teman-teman. Aduh. Kita kasih senang dulu aja, teman-teman. Nanti baru kita kasih nangis ya, teman-teman. Dan yang terakhir, Roy Suryo tidak terima sidang pra-peradilan tiba ditolak. Roy Suryo tidak menerima itu, teman-teman. Ya logikanya teman-temannya gimana nggak ditolak ya teman-teman ya. Kita dan kalian juga tahu lah ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cuplikannya. Inilah ketika Pak Bonatua Silalahi yang ngaku peneliti independen namun keceplosan. Jadi tim Roy Suryo CS. Kan saya Bonatua Silalahi, dokter kebijakan publik, peneliti independen. Dari UGM juga? Bukan, saya dari Trisakti. Oke. Nah, makanya oleh tim kita, Mas Roy sama Sentana, kita melakukan keberatan. Keberatan dari sini, dan saya lihat juga teman-teman sudah ternyata publik bersama kami. Oh, kalian satu tim dengan Mas Roy Suryo? Benar. Oh, berarti nggak independen dong, Adi? Ini lucu sekali teman-teman. Ini satu puncak komedi teman-teman. Malu sendiri. Roy Suryo pun ikut kena malunya teman-teman. Ya kalau mau berbohong itu yang rapi dikit apa ya. Kok bisa-bisanya bilang kalau Bonatua ini peneliti independen. Padahal dari awal doi ini selalu berdampingan dengan si Michael Sinaga itu yang katanya wartawan senior, teman-teman. Kok bisa-bisanya dia bilang independen? Gak malu apa ya? Apa sih Bonatua ini pura-pura jadi orang pintar ya teman-teman? Masa independen aja dia nggak tahu? Aduh, ini memalukan sekali. Ini memalukan sekaligus menghina-hina Roy Suryo dan kawan-kawannya, teman-teman. Kenapa tidak terima? Iya lah, kalau dengan mereka sudah pasti ada kecurigaan kita. Gini Pak. Aduh, janganlah, jujurlah. Gini Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda independen, seorang peneliti dari Trisakti ya. Tapi Anda baru mengatakan barusan koordinasi dengan Roy Suryo. Saya melaporkan apa yang salah ini? Saya melaporkan Kami independen juga, apa yang salah? Saya laporkan. Kalau memang kalian independen, bicaralah independen. Gak ada yang salah. Yang lain. Salahnya. Saya nggak dibayar kok. Ya bukan masalah dibayar tidak dibayar. Bukan masalah dibayar tidak dibayarnya. Anda itu bilang bahwa Anda peneliti independen. Berarti peneliti yang berdiri sendiri tanpa terkait sama siapapun. Tetapi Anda bilang Anda satu tim atau bertim sama Roy Suryo dan kawan-kawannya. Dan si Michael Sinaga Sentana. Bukan masalah dibayar atau tidaknya. Ini masalah perkataan independen. Independen itu kan tidak ada kaitannya sama siapapun, berdiri sendiri ya kan teman-teman. Ini kok bertim sama Roy Suryo, itu bukan independen, itu kelompok. Oleh karena itu, untuk menambah uang sayembara yang digagas oleh Prof. Denny, kami dari FPP TNI menambah 100 juta rupiah. Jadi sekarang nilainya 1 miliar 153 juta 50 ribu rupiah. Alhamdulillah, ini makin menunjukkan bagaimana kita serius. Kenapa sayembara? Karena sudah berkali. Ya gimana nggak serius teman-teman? Gimana nggak serius teman-teman? Dia takut 2029
abahnya dia ini, Abah Anies, takut gak jadi lagi jadi presiden, teman-teman. Makanya sebelum 2029, yaitu sekarang 2026, dia kecar-kecar terus keluarkan uang sebesar apapun untuk menurunkan harkat martabat seorang Wapres Gibran. Yang dimana Anies Baswedan, abahnya mereka itu kalah. Tidak terima sampai sekarang, teman-teman. Bahkan Anies Baswedan sampai sekarang dia masih main-mainan presiden. Masih main presiden-presidenan, teman-teman. Aduh. Kali lewat jalur hukum juga, hukum kita prosedural. Jadi sayembara ini adalah cara untuk memecah kebuntuan. Secara hukum, secara legal sudah dilakukan, secara sosial lewat komunikasi publik yang lebih menarik. Sayembara mudah-mudahan partisipasi masyarakat juga makin besar. Harapannya mendorong Mas Wapres untuk segera menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya. Teman-teman, secara tidak langsung, sayembara ini menunjukkan Ibas dan AHY sebagai orang yang tersangkut buat korupsi Wisma Atlet, teman-teman, atau kasus Hambalang. Satu lagi, EKTP. Itu kata orang yang komen di video ini ya, teman-teman, bukan kata saya, ini bukan. Ini kata orang, ada yang komen seperti itu. Kalian tahu uang yang dipakai sayembara si Dani ini? Kalian tahu uangnya dari mana? Tahu nggak? Uangnya dari mana? Ya dari rakyat lah. Rakyat bayar pajak ini itu. Uangnya malah dipakai sayembara sama nih orang, teman-teman. Toh dia kasus korupsi 32 M. 32 miliar, teman-teman. Uang siapa lagi kalau bukan uang kita, uang rakyat, teman-teman. Cuma dia malah dipakai sayembara untuk menjelek-jelekan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Aduh, kacau. 10 tadi ya, 9 lebih 20 itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan juga terhadap pra-peradilan yang pertama untuk sahabat kita, sahabat saya Dr. Tifausia Tiasuma. Dan putusannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak bisa menerima pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa dengan alasan semalam sudah keluar yang namanya surat edaran ya gitu. Surat edaran atau surat edaran? Edaran. Karena kita bisa edaran ya. Jangan salah lu ya. Nanti dikira enggak. Kita nanti dikira ikut-ikut si itu. Ada orang yang bilang legalisir tapi egalisir gitu. Egalisir. Itu karena salah kata salah huruf satu bisa repot ya. Para pendukung orang Syria ini apakah tidak malu, teman-teman? Orang yang mereka dukung itu seperti ini. Kalau saya sebagai orang yang mendukung Rosulio, saya kan malu banget, teman-teman, malu. Lihat orang yang saya dukung itu kok kayak gini kelakuannya, teman-teman. Surat edaran, nah pakai R. Nah, surat edaran. Ya nanti dulu. Ya, jadi surat edaran tadi nomor 3 tahun 2026 itu dari Mahkamah Agung ternyata diberlakukan langsung pagi ini. Jadi artinya surat yang kemarin diberlakukan langsung pagi ini. Nah, ini tentu akan menjadi pembahasan atau pengajian dari para ahli hukum. Apakah bisa surat edaran Mahkamah Agung itu satu ya, itu berlaku surut ya gitu, mundur karena kan kita tahu Dr. Tifa sudah mengajukan pra-peradilan itu adalah beberapa hari sebelum keluarnya surat edaran itu. Meskipun surat edaran itu berlandaskan pada sistem informasi pokok perkara yang mana konon katanya yang Pengadilan Negeri di Jakarta Timur itu pelimpahannya sudah dimasukkan mendahului dari pra-peradilan Dr. Tifa. Jadi pokok perkaranya katanya masuknya tanggal 27 Juli ya 2026. Kemudian pra-peradilan Dr. Tifa itu baru masuk tanggal 3 Agustus. Ya tadi pertimbangannya begitu. Ya udah, kita ikuti saja. Kita kan tidak punya hak ya, terutama saya. Saya tidak punya hak untuk melawan putusan dari hakim, apalagi hakim yang tidak memutus perkara saya. Ya, hakimnya Pak Sulis kalau nggak salah tadi. Ya, karena hakim yang menentukan saya adalah Hakim I Ketut Darpawan yang sekarang juga masih bersidang.
Nah, tadi ada pertanyaan menarik. Apakah saya sudah berkomunikasi dengan Dokter Tifa? Ya gitu. Terus terang saja semenjak putusan tadi, ya saya belum bertemu langsung. Kalau komunikasi sih sudah, tapi belum bertemu langsung. Jadi artinya apakah nanti dengan putusan pra peradilan yang pertama tadi, Dokter Tifa masih akan maju dengan pra peradilan yang kedua atau tidak? Nah itu kita tunggu saja. Meskipun saya sudah dengar apa kira-kira mau kemana. Karena apa? Pra peradilan yang kedua dari Dokter Tifa itu isinya adalah menggugat atau memohon dua pasal, ya pasal 32 dan 35. Barusan saya bertemu dengan salah seorang ahli, ya ahli beneran kalau ini, karena beliau itu adalah yang bersama-sama saya merancang dan membuat undang-undang informasi elektronik atau ITE, ya jadi bukan undang-undang IT ya, itu undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Jadi dasar dari pembuatan undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu dulu itu kita memasuki. Sekarang teman-teman, Roy Suryo, Dokter Tifa sibuk dan berusaha untuk melepaskan diri dari sidang pokok perkara. Kenapa? Karena kalau misalkan dia masuk beneran ke sidang pokok perkara, sudah pasti akan kena vonis 12 tahun. Percaya sama saya, gak bakalan dia bebas dari vonis 12 tahun kalau misalkan dia udah masuk ke sidang pokok perkara. Nah teman-teman, dan apakah ini Roy Suryo dan Dokter Tifa ini cuma dijadikan alat para ketua partai politik teman-teman untuk merusak kepopuleran Pak Jokowi di dalam dan di luar negeri? Apa ini ada ketakutan akan jadinya Gibran atau naiknya lagi Pak Jokowi jadi presiden nanti di 2029? Apakah itu teman-teman? Gak tahu juga ya, itu cuma ya logika aneh dari saya ya teman-teman. Tahun 2000, Indonesia itu dicap sebagai negara yang tidak memiliki hukum untuk dunia elektronik. Kalau kita tidak memiliki hukum untuk masuk dunia elektronik, kita waktu itu baru ada Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99, sampai sekarang juga masih ada undang-undang itu, maka kita akan diasingkan dari dunia perdagangan dan transaksi elektronik. Makanya Undang-Undang ITE itu dibuat. Jadi Undang-Undang ITE itu sebenarnya tujuannya untuk transaksi elektronik. Tapi kebetulan memang ada usulan untuk membuat cyber law waktu itu. Ya, jadi dibuat Undang-Undang Informasi Elektronik. Nah, inilah yang kemudian digabung menjadi Undang-Undang IITE awalnya, Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Nah, apalagi waktu itu kalau kita tahu pada tahun 2004 itu terjadi hacking. Hacking itu peretasan terhadap situs KPU, di mana partai-partai yang ada ya waktu itu diubah menjadi partai jambu, partai nangka, partai pisang dan lain sebagainya. Nah, maka diperlukan sebuah undang-undang yang bisa masuk kejahatan yang namanya computer crime, not computer related crime. Kalau computer related crime itu komputer digunakan sebagai alat bantu tindak kejahatan. Ya, misalnya komputer itu digunakan untuk mengubah gambar, mengubah-ubah, melakukan pemotongan gambar, itu computer related crime. Tapi kalau kejahatan terjadi di dalam komputer, itu computer crime. Itu misalnya hacking, misalnya ada seseorang masuk situs KPU, mengacak-acak gambar di situ, kemudian menampilkan lagi sehingga situsnya rusak. Lah itulah gunanya Undang-Undang ITE. Makanya Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu kemudian disahkan untuk menjawab tantangan itu. Nah, jadi artinya mari kita tunggu apa yang nanti akan dilakukan oleh Dokter Tifa dan tim kuasa hukumnya, ya TPDT, tim pembela Dokter Tifa, untuk kemudian nanti apakah tetap akan mengajukan pra peradilan yang kedua. Nah, kalau kami ya kami nanti akan lihat ketika hari ini kita memasukkan kesimpulan dari pra peradilan yang keempat. Nah, apakah kemudian kita masih terus meneruskan dengan pra peradilan kelima? Pra peradilan kami sudah didaftarkan, pra peradilan kami sudah kemudian diregistrasikan. Nah, kemudian kalau memang dalam surat Mau cari apa sih Mas Roy? Pra peradilan terus menerus mau mencari apa? Mau cari hakim nurut sama omonganmu sendiri? Apakah nunggu persidangan sesuai apa yang kau mau? Ya nggak bakalan bisa Mas Roy. Udahlah, gak usah mundur-mundur waktu. Lama lagi ke persidangan pokok perkara. Nanti malah playing victim lagi bilang bahwa geng Solo tuh yang memperlambat ini semua, geng Solo tuh yang memperlambat ini semua. Aduh,
dari tim Pak Jokowi, kuasa hukum Pak Jokowi sudah menanti-nanti sidangnya pokok perkara. Kan ini yang nggak selesai-selesai itu kan dari tim Roy Suryo ya. Dikit-dikit pra peradilan. Sekarang dia bilang dia sudah mendaftarkan pra peradilan yang kelima. Ini mau sampai kapan? Pokok perkara mau kapan dilaksanakan? Jadi siapa ya? Ngedur-ngedur waktu itu siapa? Udah tukang fitnah, pembohong, lem victim pula teman-teman. Saya paket lengkap. Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 itu memang ada yang lucu itu ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena ada klausul yang terakhir itu yang mengatakan kalau semua pra peradilan yang dimasukkan setelah pelimpahan itu tetap boleh diterima, tetap boleh diregistrasi, tetap boleh dijalankan sidangnya, tetapi hasilnya harus ditolak. Loh ini kan aneh, gitu loh. Kalau sudah tahu ya putusan akhirnya itu harus ditolak, lah buat apa diterima? Buat apa diregister? Buat apa dilakukan sidang? Ini namanya tidak mengikuti prinsip peradilan yang ada yang katanya itu cepat, sederhana dan murah ya. Itu berarti tidak cepat, tidak sederhana dan tidak murah karena tiap hari berarti selama seminggu pra peradilan itu harus dijalankan, ya kan gitu. Bahkan ujung-ujungnya katanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lah ini kan aneh gitu. Makanya ya ini untuk para ahli hukum ini ada sebuah challenge atau sebuah tantangan untuk surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA yang ketiga ini ya gitu. Ada SEMA kedua, SEMA keempat, tapi lain ya. Yang SEMA keempat itu kalau saya tidak salah soal kasasi ya gitu. Kemudian SEMA kedua itu hal yang lain, tapi bukan soal pra peradilan. Yang khusus pra peradilan hanya SEMA yang ketiga. Nah, maka nanti akan kita lihat apa yang kita lakukan. Tapi yang jelas yang lucu adalah ketika tadi pada saat sidang Dr. Tifa, SEMA ini sudah diberlakukan. Ya, padahal putusannya kan baru terjadi hari ini. Ya, SEMA-nya baru dikeluarkan tadi malam. Ya, gitu. Kok bisa kemudian berlaku surut atau berlaku ke belakang? Harusnya kalau ada di dalam SEMA itu ada kata-kata itu. Harus ada kata-katanya. Jadi harus ada kata-kata semua yang sudah didaftarkan berlaku surut. Nah, itu baru benar. Tapi karena nggak ada, seharusnya setiap putusan yang ada itu berlaku ke depan, advance ya gitu, bukan kemudian mundur ke belakang. Saya kira itu ya gitu yang itu menarik untuk kita hari ini. Mbak Aya mungkin ada tambahan? Jadi mungkin saya mencoba sedikit menambahkan saja dari Mas Roy bahwa apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Roy tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ibu Tifa, Dr. Tifa itu benar adanya bahwa memang kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, hakim tunggal ini sepertinya membuat satu hal yang tidak menguntungkan begitu. Ya Pak Mas Roy ya? Iya betul Pak. Kan teman-teman, kalian dengar sendiri. Ibu-ibu tadi bilang tidak menguntungkan, ya berarti dari geng mereka itu pengennya diuntungkan terus teman-teman. Ya kalau misalkan dia benar-benar tidak bersalah dan mempunyai semua bukti, ya pasti dia akan selalu diuntungkan. Tapi nyatanya sebaliknya teman-teman, dia menuduh memfitnah jasa Pak Jokowi palsu, tapi bukti tidak ada. Jangan pokoknya aku buat teman-teman, gimana mau diuntungkan? Ya kan? Dia memfitnah dia memfitnah tapi Pak Jokowi yang suruh membuktikan, teman-teman. Itu kan aneh, teman-teman, logikanya di mana? Jangan lupa untuk kalian klik subscribe di bawah, share dan like juga. Jangan lupa untuk komen yang baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.